Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan CB150. Saya scan menggunakan HIDS. Nah, di sini terdapat di DTC, kode DTC ini menandakan hijau, itu berarti tidak ada kerusakan, bukan tidak ada kerusakan ya. Berarti tidak menyimpan kode kerusakan di ECU ya. Biasanya ditandai dengan kedipan, tapi di sini aman ya. Jadi kita lanjutkan ke proses yang lain, pengecekan yang lain ya. Kita skip dulu. Tekanan bahan bakar menunjukkan 34 ya, seharusnya 43. Coba kita gas ya. Pelepasan filter udara, kita cek filter udara. Coba cek Nan, bukan Nan. Filter udara kotor. Hidung. Aduh, ini filter udara. Kita sudah buka filter udara ya. Keadaan filter udara lumayan kotor, tetapi sebelumnya kita pernah tadi menyalakan sepeda motor tanpa filter udara. Keadaan motor masih tidak ada perubahan, meskipun tadi sensor kerusakan DTC tidak ada, tidak harus ada yang di reset. Terus tekanan pompa bahan bakar juga normal. Jadi kita sekarang akan memproses membersihkan throttle body ya dengan injektor, throttle body dan injektornya. Tor hidung Teman. beda jauh kos karbu kan, karbu mah iya nya hitam banget. Kotor. Ini kotor. Ini intake manifold. Manifold, TPS, throttle position sensor. Kotor. Jadi kemarin saya membersihkan ini nih, saluran bensin ya, saluran bensin pada injektor itu pasti ada kotornya gitu, pasti kotor ya. Jadi kita semprot bagian atas kemudian bagian bawah. Nah, ini pada saat saya membersihkan manifold pemasukan. Nah, ini kemarin saya membersihkan
injektor, saluran injektor. Kenapa dari atas? Supaya itu si kotorannya itu mantul gitu, keluar lagi ke belakang gitu. Dan bagian bawahnya juga saya semprot kemarin. Untuk supaya video tidak terlalu panjang, jadi saya percepat ya. Nah, ini proses membersihkan bagian-bagian yang sudah saya semprot. Karena kalau misalkan pakai cairan pembersih itu pasti ngembun, dingin. Jadi ngembun, saya bersihkan pakai tisu. Jadi kita harus memastikan bagian-bagian throttle body itu harus dalam keadaan bersih ya. Jadi jangan sampai ada kotoran, kemudian jangan sampai nanti ada yang ketinggalan kayak semacam seal o-ring kayak gitu, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi pastikan semua oke dulu sebelum pemasangan ya. Jadi kerusakan pokok di sini itu memang sensor TPS ya. Tadi saya sempat ngecek. Jadi derajatnya itu kurang ya, derajat itu error lah, kalau itu error, bahasanya error di putaran atas, putaran full gas gitu, full throttle itu error. Jadi untuk supaya ya prepare, supaya aman gitu, jadi saya harus membersihkan throttle body sekalian, kemudian membersihkan saringan udara, dan nanti akan membersihkan juga di depan, membersihkan menguras tangki, membersihkan saringan bahan bakar. Jadi semua yang berkaitan itu harus dicek, harus dibersihkan. Jadi supaya semuanya maksimal gitu. Nah, jadi ini udah saya rakit ya. Tinggal proses pemasangan. Lebih bagus. Untuk proses pemasangan kita percepat lagi supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita ya intinya ya lumayan panjang sih, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja biar paham, biar tuntas gitu. Oke teman-teman, ini suasana sudah malam, jadi saya garap malam. Tadi siang saya coba, saya sudah bersihkan semuanya. Tadi saya hidupin test drive tanpa menggunakan filter, masih tetap berbed. Jadi kita sekarang akan mengecek, bukan sekarang ya, kalau sekarang mas saya ngomongnya di situ. Jadi waktu itu saya harus mengecek itu TPS ya, throttle position sensor, dengan menggunakan alat yang beginian, namanya ini HIDS ya, HIDS. Jadi kita kunci kontak, terus masuk instalasi. Di sini ada data motor, jadi kita pilih ke bawah PCX, CBR, spesi, vario, PCX, bit apa ya. Nah ini CBR 150 new, kita cari yang new. Nah yang atas, nah ini CB new R 150, kita enter. Batuk. Nah di sini putaran 0, berarti RPM ya, karena motor tidak hidup ya. RPM putaran, ini keduanya merah ya, DTC aman. Yaitu sebetulnya ini lebih ke data sih ya, data gitu. Kita mencari data di sini. Kita cari TP. Nah, ini TP ya. Kita ini TP 0,0 derajat, berarti gas masih dalam keadaan tertutup ya. Handle gas masih dalam keadaan tertutup. Jadi kita akan bahas di sini kerusakannya. Jadi ini kalau bisa dibilang ini materi pokok ya. Jadi untuk suhu-suhu mohon maaf, bukan saya mengajarkan, tapi ini ya niat saya sharing aja, untuk mudah-mudahan ada kasus yang sama ya. Kebetulan bingung ya, bisa nonton video ini gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk rekan-rekan sekalian. Sama saya juga belajar gitu. Nah di TP kita coba buka gas perlahan 2,5 derajat, 8 derajat. Oke, maksimalnya kita berapa? Kita perhatikan. Ini saya gas perlahan ya. Jadi malam itu saya gas perlahan. Jadi enggak sekaligus 42, 46 derajat, 45, 56. Nah
kembali ke bawah. Jadi ketika udah 66 full itu kembali ke 3,5 ya. Perhatikan di TP. Nah, ini coba saya full ya. Nah, ini full ya. Full throttle. Lihat, seharusnya kan ini bukan 2, atau 3, tapi harusnya ini 70 gitu. 70 derajat. Nah, di sini ternyata cuman segitu gitu. Nah, ini maksimalnya segini, 52. Mudah-mudahan bisa nambah sampai 60 sekian lah. Jadi errornya di sini, makanya putaran atas itu bereben. Jadi kayak gitu. Oke, kita skip ya. Kita lanjut. Kita mengecek bagian voltasenya, kita lihat. Ini untuk suplai listrik ya di voltase. Jadi kita buka perlahan, kita buka gas, voltase naik tuh kan. Nah, kita lihat sampai maksimal, kita gas. Udah sampai ke 3. Nah, ini udah full nih, kembali ke 0. Nah, ini kembali ke 0. Jadi kalau misalkan kita full gas, kembali ke 0, berarti cocok ya dengan tadi yang derajat. Jadi intinya kerusakannya ada di putaran atas. Makanya berbednya di putaran atas gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan ECU injektor menyemprotkan bahan bakar itu tergantung dari informasi dari ECU gitu kan. ECU dari mana informasi? ECU dari TPS. Kalau misalkan TPS laporannya salah kayak gini ke ECU, misalkan ke otaknya, ya berarti ya ke aktuator juga nanti salah gitu. Seperti itu ya. Ya, untuk pembahasan lengkapnya mungkin bisa dilihat di channel lain, atau mungkin nanti saya bisa mencoba untuk membahas lah dengan kemampuan saya yang terbatas ini. Nah, jadi nanti saya akan ganjel di bagian ini nih ya. Tapi nanti dibahas. Sekarang kita tunjukkan sensor TPS. Nanti takutnya ada yang belum tahu. Nah, ini ya sensor throttle position sensor yang memberikan informasi ke ECU berupa bukaan gas atau berupa derajat bukaan gas. Nah, penyakit udah ketahuan, tinggal nanti saya kasih tahu bagaimana caranya untuk kita mengakali TPS ya. Kalau untuk yang punya uang ya udah nggak usah diakalin, tinggal beli aja kan. Tapi ini yang minim lah, kayak saya gini gitu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tekanannya berkurang sedikit, tapi bisa dibilang masih normal. Nah, kemungkinannya ini terdapat pada filter bensinnya ya. Filter bensinnya ada di bagian dalam. Jadi nanti kita akan buka dan bersihkan filter bensinnya supaya aliran bahan bakarnya lancar, seperti itu. Dan nanti juga saya akan menguras bensin yang ada di dalam, bahan bakar yang ada di dalam. Kemudian nanti saya keringkan dan setelah itu saya bersihkan ya. Jadi karena ini motor katanya udah 5 tahun katanya ya, jadi kita akan bersihkan semuanya. Nah, ini proses pengurasan ya. Saya pakai pompa yang kayak gini. Ini sudah kita kuras kurang lebih 4 liter ya. Ini dalaman tangkinya nih, lumayan masih bersih lah segini mah. Ini filter full pump ya, sangat kotor banget. Filter bensinnya sangat kotor, wajib dibersihkan. Ini saya ambil video siang hari ya, jadi malam udah ngantuk, jadi kita lanjut sekalian mengeringkan dulu filternya. Jadi saya keringkan dulu filternya, setelah kering baru saya rendam kayak gini, direndam, dibersihkan gitu kan. Nah, untuk cara membersihkannya kalau saya gini ya. Jadi pertama ya supaya pori-porinya keluar gitu. Kalau saya sih metodenya dikeringkan dulu. Keringkan supaya mudah keluar gitu. Nah, setelah itu saya pakai bensin.
Dan saya tidak menyemprot dengan menggunakan kompresor karena takutnya apa ya namanya, kotorannya malah nyumbat gitu. Nah, jadi lebih banyak mengeluarkan bensin gitu. Seperti ini. Jadi pada dasarnya apapun caranya yang penting bersih, itu aja sih. Jadi setiap bengkel pasti punya cara tersendiri lah untuk membersihkan filter udara ini. Karena kalau misalkan nyumbat pasti otomatis bisa menimbulkan tekanan bensin kurang dan aliran bahan bakar akan terganggu. Ya, kita skip ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi karena TPS ini rusak ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, saya cek voltasenya dan derajatnya di putaran atas error. Dan ini goyang, tapi saya nggak tahu nih barunya goyang atau enggak. Yang jelas ini goyang dan saya pernah melihat di YouTube, ada teman-teman YouTube ya. Terima kasih yang sudah upload video tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan channelnya karena saya lupa gitu. Channelnya itu apa gitu dulu tuh. Nah, jadi saya coba di sini ya. Kemarin tuh saya coba ya, dan alhamdulillah tadi motornya bener gitu. Nah, pinggirnya kita ganjel seperti ini biar tidak terlalu goyang ya. Terus kita coba putar ya. Nah, kita putar. Nah, selanjutnya ganjel di bagian apa, di bagian ininya, saya nggak tahu lah namanya, pokoknya di bagian ini diganjel supaya tujuannya supaya agak neken ke dalam gitu. Tapi sebelumnya kita ukur dulu di bagian ini nih, saya tunjukin di bagian apa dudukannya. Nah, di bagian ini kita masukin ke sini ya. Oke, nah gini caranya nih. Nah, ini juga banyak yang mengaplikasikan. Nah, gini ya, kita ukur dulu jangan sampai kelebaran, supaya ngepas gitu, supaya pas banget. Kita gunting sedikit aja, yang penting nggak terlalu lebar lah. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita ukur dulu di sini, kita ukur. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus kita masukkan sensor TPS-nya ke sini. Ya, ini belum selesai karena masih ada satu lagi yang saya akalin. Untuk perakitan filter kita percepat ya, supaya tidak terlalu menyita waktu. Jadi ini sih untuk cara pemasangannya juga gampang, asalkan kabelnya jangan sampai kebalik. Nah, ini untuk posisi kabelnya ya, seperti ini. Ya, kita masukkan. Yang penting jangan sampai kebalik aja, itu aja sih. Ya. Untuk memasangkan ke tangki itu jangan lupa, jangan sampai karetnya itu nggak pas gitu. Nanti kalau misalkan seal o-ringnya pemasangannya salah bisa bocor. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kita mencari settingan yang pas untuk mengganjal ini ya. Jadi kita ukur dulu dengan berdasarkan data dulu ya. Kita ukur kira-kira nanti kita ganjalnya berapa mili gitu.
Nah ini untuk TP ya, 67 68 derajat. Kita cari maksimalnya, jadi jangan sampai nanti nah berarti maksimalnya 68, ini ke 17, jadi ketika full kembali ke angka terendah, jadi kita setting di 68. Nah jaraknya di situ. Oke, terima kasih kepada yang sudah berbagi cara untuk menanggulangi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan memang bermanfaat ya, bisa saya aplikasikan di sini juga. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mudah-mudahan kepada yang baru tahu dari saya, ya saya juga tahu dari orang, ya kita intinya berbagi ilmu lah ya. Nah, seperti ini bentuknya, kita masukkan ke situ. Jadi untuk supaya ketika digas itu tidak over gitu, tidak melebihi derajat yang error tadi. Jadi di bawah derajat yang error gitu. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jadi intinya itu pengalaman saya yang bisa saya share kepada kalian semua yang kebetulan membutuhkan informasi penanggulangan sepeda motor yang ya dengan kasus yang sama seperti itu. Jadi terima kasih kepada semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.